Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini agar diberikan kelancaran untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan anak-anak yang belum mempersiapkan niatnya, Ibu mohon untuk dipersiapkan niatnya agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat di kemudian hari. Nah, sebelumnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Ardila, ya hadir. Kemudian Putri, ya hadir. Anggara, ya hadir. Novi, ya hadir. Dan alhamdulillah dari jumlah keseluruhan anak-anak di kelas ini semuanya masuk dan bisa menuntut ilmu pada pagi hari ini. Nah, pada pertemuan pada minggu yang lalu kita membahas mengenai materi tentang yang pertama, apakah ada yang masih ingat? Ya, mengenai bisnis online. Terus yang kedua mengenai bisnis offline. Nah, dari bisnis online dan bisnis offline ini apakah anak-anak ada yang masih ingat mengenai materi tersebut? Ya, Mbak Adila bisa menjelaskan? Ya, benar sekali. Kemudian yang bisnis offline, apakah ada yang bisa? Ya, Mbak Putri bisa menjawab? Ya, benar sekali. Anak-anak di sini sangat hebat banget karena masih mengingat materi pada minggu lalu. Nah, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran yang kita lakukan yakni ada yang pertama klasifikasi bisnis retail. Kemudian yang kedua, menjelaskan permasalahan dalam bisnis retail. Kemudian yang ketiga, memahami strategi bisnis retail. Kemudian yang keempat, kita akan menjelaskan mengenai peran bisnis retail. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Ada yang tahu apa sih bisnis retail itu? Ya, Mas Anggara bisa menjawab. Iya, benar sekali. Bisnis retail adalah sebuah usaha yang melibatkan transaksi antara penjual kepada pembeli yang dilakukan dengan cara mengecer dan biasanya terdapat pada lingkungan sekitar kita. Contoh dari bisnis retail, apakah anak-anak di sini ada yang tahu? Ya, Mbak Putri bisa menjawab. Ya, untuk bisnis retail di lingkungan sekitar kita ada dalam bentuk tradisional, yakni bisa toko kelontong, kemudian kios, kemudian penjual toko atau pedagang yang ada di masyarakat, kemudian yang berupa toko retail dalam bentuk modern, yakni ada benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Ardila tadi, yakni ada Alfamart contohnya. Kemudian yang kedua ada Indomaret. Kemudian ada minimarket, ada supermarket, ada Ramayana dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi usaha retail dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsinya sendiri pasti sangat banyak dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, yang pertama, fungsi usaha retail yakni memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kenapa? Karena bisnis retail atau usaha retail ini dapat kita temukan
dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi disebutkan toko kelontong, benar sekali. Kemudian ada Alfamart, kemudian ada Indomaret, dan banyak lagi. Kemudian yang kedua, yakni memberikan keuntungan bagi kita, karena kita bisa membeli secara mengecer tanpa melakukan pembelian dengan banyak. Jadi kita bisa menghemat pengeluaran yang kita miliki. Kemudian fungsi usaha retail ini juga menawarkan berbagai banyak produk. Karena kenapa? Biasanya toko usaha retail atau bisnis retail ini menjual banyak sekali kebutuhan yang kita perlukan. Contohnya ada toko sembako, ada peralatan untuk sekolah atau peralatan tulis. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk makan berupa sayur dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain fungsi usaha retail, di sini di dalam bisnis usaha retail ini terdapat klasifikasi bisnis retail. Nah, klasifikasi bisnis retail ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan kepemilikan usaha. Yang kedua, ada yang tahu? Ya, yang kedua berdasarkan skala usaha. Kemudian yang ketiga berdasarkan produk atau jasa yang dijual. Nah, berdasarkan kepemilikan ini dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama ada retail independen. Yang pertama ada retail independen. Ada yang tahu apa sih retail independen itu? Ya, Mbak Ardila bisa menjawab? Ya, benar sekali kata Mbak Ardila. Melihat kata independen yang artinya sendiri atau mandiri, berarti retail independen atau bisnis retail independen ini adalah sebuah bisnis retail yang didirikan dan dibangun oleh individu atau perorangan, kemudian dikelola oleh individu. Nah, individu tersebut akan mencari karyawan sebagai pegawai yang akan mengurusi pengelolaan bisnis retail tersebut. Nah, contohnya, ada yang tahu apa itu retail independen? Bisa disebutkan contoh toko retail yang ada di kehidupan sehari-hari anak-anak. Ya, betul kata Mbak Putri bahwa toko retail independen atau retail mandiri ini adalah contohnya seperti toko kelontong. Nah, toko kelontong atau toko kios yang di rumahnya biasanya sudah memiliki atau menjual berbagai kebutuhan atau perlengkapan sehari-hari, itu merupakan jenis salah satu retail independen karena didirikan dan dibangun kemudian dan dikelola oleh hanya satu orang. Kemudian yang kedua ada retail yang sudah ada. Biasanya retail yang sudah ada ini biasanya itu dari warisan atau toko yang sebelumnya sudah dimiliki oleh anggota keluarga, sehingga orang tersebut tinggal atau hanya melanjutkan dari penjualan toko retail tersebut. Kemudian yang ketiga ada dealer. Di sini ada yang tahu contoh dari dealer? Ya, sebelumnya Ibu ingin mengetahui pengetahuan anak-anak mengenai dealer. Pastinya sangat seringkali kita dengarkan ya, apa itu dealer. Nah, mungkin di sini ada yang tahu. Ya, Mbak Dewi? Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Dewi. Dealer merupakan badan usaha atau perorangan yang bertugas sebagai distributor dari produsen kepada konsumen. Namun, dealer ini biasanya memiliki izin usaha yang khusus dan tidak berbayar. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu apa itu contoh dari dealer? Bisa angkat tangan ya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita benar apa yang dikatakan oleh Mbak Putri tadi. Jadi contoh dealer itu ada Yamaha yang biasanya menjual berbagai motor yang
yang memiliki merek Yamaha. Kemudian ada Honda dan lain sebagainya. Yang keempat ada waralaba. Waralaba atau franchise ini adalah sama seperti dealer, yakni sebuah badan usaha atau perorangan yang bergerak atau sebagai distributor dari produsen ke konsumen. Namun perbedaan dari waralaba ini, untuk izin usahanya waralaba ini berbayar. Nah, meskipun berbayar, tentunya kita akan mendapatkan fasilitas yang nantinya akan sesuai dengan pembayaran tersebut. Nah, apakah ada yang tahu apa itu jenis waralaba atau franchise? Bisa angkat tangan. Ya, Mas Anggara bisa menyebutkan. Oh ya, benar sekali bahwa contoh dari waralaba atau franchise adalah yakni seperti Indomaret atau Alfamaret, kemudian minimarket dan lain sebagainya, dan biasanya identik kepada toko atau pasar yang bergerak dalam bidang yang lebih modern. Kemudian ada corporate change. Apa itu corporate change? Ya, corporate change ini adalah toko retail yang terdiri dari dua atau beberapa perorangan yang bergabung dalam sebuah grup dalam pengelolaannya. Contohnya dari corporate change ini ada Ramayana Group, kemudian Department Store, kemudian ada Matahari Group, Yogyakarta Group, dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi bisnis retail yang kedua ada berdasarkan skala usaha. Nah, berdasarkan skala usaha ini terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan skala usaha besar, dan yang kedua berdasarkan skala usaha kecil. Apa itu skala usaha besar dan juga skala usaha kecil? Di sini ada yang bisa menjawab terkait klasifikasi bisnis retail yang berdasarkan skala usahanya. Ya, benar sekali bahwa klasifikasi bisnis retail berdasarkan skala usaha besar yakni sebuah toko retail yang menjual kebutuhan produk atau jasa dalam skala yang besar. Contohnya, ada yang tahu toko retail dengan skala besar? Ya, Mbak Putri, benar sekali. Toko retail dengan skala usaha besar ini ada department store. Nah, kemudian untuk selain department store ada hypermarket, kemudian ada general store dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bisnis retail berdasarkan skala usaha kecil. Biasanya bisnis retail dengan skala usaha kecil ini menjual produk dengan skala yang lebih kecil. Contohnya toko kelontong yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pasar tradisional yang menjual dalam skala yang kecil dan biasanya ini ada di kehidupan kita. Kemudian yang ketiga ada bisnis retail berdasarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, menurut klasifikasinya kita sudah mengetahui produk atau jasa yang dijual. Berarti di sini bisnis retail ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, service retailing atau bisnis retail yang bergerak dalam bentuk jasa atau service. Nah, contohnya ini kita bisa mengetahui dalam kehidupan sehari-hari seperti bengkel, kemudian tukang cuci motor dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, ini ada produk retailing. Nah, produk retailing ini tentunya bisnis retail yang menjual atau melayani produk
atau melayani produk. Nah, dalam produk retailing ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, ada toserba atau toko serba ada. Contoh dari toko serba ada ini mungkin anak-anak bisa mengetahui apa itu dari toko serba ada. Ya, Mas Anggara bisa menjawab contoh dari toko serba ada. Ya, kembali seperti yang contohnya tadi, toko serba ada atau department store dalam istilah bahasa asing. Ini contohnya ada hypermarket, kemudian ada supermarket yang biasanya di dalamnya itu memiliki 20 karyawan atau lebih. Kemudian yang kedua, ada food and drug retailer. Di sini adalah toko atau bisnis retail yang menjual kebutuhan makanan atau obat-obatan dalam obat-obatan yang dibutuhkan. Produk ini bisa ditemukan di toko retail besar ataupun toko retail kecil. Kemudian ada yang ketiga, ada swalayan atau super drugstore. Apa itu swalayan atau super drugstore? Apakah ada yang tahu atau pernah mengunjungi dari contoh swalayan ini? Ya, swalayan adalah berupa toko besar yang menjual obat-obatan, makanan, dan kebutuhan sehari-hari dalam skala yang atau dalam harga yang lebih murah dari yang lainnya. Kemudian yang keempat ada convenience store. Nah, convenience store ini adalah sebuah toko bisnis usaha retail atau biasa disebut swalayan yang menyediakan kebutuhan dalam skala yang lebih kecil. Tapi biasanya convenience store ini memberikan jasa layanan sebanyak 24 jam atau menyediakan kebutuhan kita sebanyak 24 jam. Contoh dari convenience store, apakah ada yang tahu? Ya, contoh dari convenience store ini yakni bisa berupa Alfamart, Indomaret, Minimarket, dan lain sebagainya. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan bisnis retail. Apakah di sini ada yang mengetahui apa itu tujuan dari bisnis retail? Ya, Mas Anggara mungkin bisa menjelaskan apa itu tujuan bisnis retail. Ya, anak-anak sebelum menjawab tujuan dari bisnis retail, di sini Ibu sudah memiliki sebuah modul. Nah, modul ini menjelaskan mengenai pengelolaan bisnis retail dan di dalamnya sangat lengkap mengenai apa itu bisnis retail dan jajarannya. Nah, untuk tujuan bisnis retail di sini yang pertama yakni menyediakan berbagai pilihan barang sesuai keinginan pembeli. Nah, jadi semua anak-anak di sini ketika ingin membeli sesuatu atau keinginan yang sangat dibutuhkan atau urgent bisa membeli di toko retail terdekat seperti Indomaret, Alfamart, Minimarket, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menawarkan produk barang dalam ukuran unit yang lebih kecil agar konsumen dapat memakai keseluruhannya. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi penghubung antara distributor kepada konsumen. Biasanya banyak masyarakat di sekitar yang membeli atau membeli barang dengan skala kecil itu di toko retail. Alasannya kenapa? Karena mudah dijangkau dan sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian yang keempat ada mengumpulkan informasi mengenai berbagai barang yang menjadi kebutuhan pelanggan. Jadi jika anak-anak di sini ingin membeli sesuatu, pasti disediakan oleh toko retail yang ada di sekitar anak-anak. Kemudian selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha retail.
Yang pertama, faktor keberhasilan usaha retail yang pertama yakni ada lokasi usaha. Kenapa lokasi usaha? Kita sebagai pemilik bisnis retail harus pandai mencari dan membaca peluang lokasi usaha. Karena kenapa? Dari adanya lokasi tersebut kita bisa mengetahui banyaknya pembeli yang mungkin akan membeli pada toko retail tersebut. Kemudian yang kedua ada harga yang sesuai atau harga yang tepat. Kenapa? Jika kita ingin mendirikan sebuah bisnis retail, kita harus memperhatikan harga dari produk yang dijual pada bisnis retail tersebut. Karena jika kita tidak melihat harga yang ada di pasaran, nanti kita akan memberikan harga yang terkadang cenderung lebih mahal dan juga terkadang kita memberikan harga yang cenderung lebih murah, dan pastinya hal tersebut dapat menguntungkan dan juga akan merugikan dari kita sendiri. Kemudian yang ketiga ada suasana toko. Nah, di suasana toko ini kita harus memperhatikan suasana toko yang ada. Jika kita memiliki sebuah toko retail, kita juga harus menata atau memperhatikan suasana toko. Karena kenapa? Dengan suasana toko yang nyaman, penataan tempat yang sesuai dan rapi, para pembeli pasti akan menyukai dengan toko retail dan pasti akan kembali membeli produk di toko retail kita. Kemudian strategi pemasaran untuk bisnis retail. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi, jika kita akan membuat bisnis retail, pastinya kita akan menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk bisnis retail kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya karena dengan kita membuat strategi pemasaran, kita akan mengetahui keuntungan dan kerugian yang akan terjadi di kemudian hari. Yang pertama, strategi pemasaran yang harus kita buat yakni strategi penetapan produk. Ya, strategi penetapan produk ini kenapa harus dibuat sebelum kita membuat bisnis retail? Tujuannya yakni agar kita mengetahui produk yang tetap dan yang akan kita jual nanti. Kemudian yang kedua ada diskon atau promosi. Nah, diskon atau promosi ini salah satu hal yang sangat penting dalam proses penjualan. Karena kenapa? Dengan diskon atau potongan harga, biasanya pembeli ini lebih tertarik untuk membeli produk kita dan memakai produk kita. Kemudian yang ketiga, meninjau review pelanggan. Artinya ketika kita memiliki bisnis retail, kita juga harus mereview atau mencari saran atau kemudian kritik atau hal yang sudah didapat, perasaan yang sudah didapat setelah pelanggan tersebut membeli ke toko retail yang kita miliki. Kemudian dari review pelanggan ini kita juga mengetahui atau dapat mengevaluasi apa kekurangan yang dimiliki dari bisnis retail kita. Kemudian yang terakhir, kita sangat penting untuk melakukan transformasi digital. Apa itu transformasi digital? Ada yang tahu? Ya, benar. Transformasi digital adalah sebuah perpindahan dari penjualan offline menuju penjualan online yang menggunakan teknologi berupa sosial media atau e-commerce. Nah, tujuannya kenapa sih dibuat transformasi digital ini? Karena seiring dengan perkembangan zaman, mengikuti revolusi industri 4.0, banyak penjualan yang dilakukan dengan atau secara online. Nah, penjualan yang dilakukan secara online ini sangat memiliki peluang untuk meningkatkan penjualan, karena dengan pembelian melalui digital atau teknologi digital ini, masyarakat bisa lebih mudah untuk membeli produk tanpa harus keluar rumah atau melakukan kegiatan fisik. Selain itu juga, masyarakat juga dapat mendapatkan diskon yang lumayan banyak atau harga yang cenderung lebih murah dengan
memakai alat yang berupa e-commerce. Biasanya ini di Indomaret sekarang kan sudah ada contoh kayak aplikasi yang khusus untuk Indomaret. Nah, biasanya itu digunakan untuk member atau keanggotaan Indomaret. Nah, di dalam aplikasi tersebut pasti memiliki keuntungan sendiri bagi penggunanya. Contohnya, jika kita membeli produk, biasanya kita akan mendapatkan poin. Nah, poin tersebut dapat ditukarkan kepada Indomaret untuk mendapatkan barang yang lain, atau kita juga bisa membeli produk atau item dengan harga yang lebih murah karena kita mendapatkan diskon. Itu jadi anak-anak di sini yang belum memiliki keanggotaan atau member card bisa segera memiliki kartu tersebut karena sangat bermanfaat juga. Kemudian ada juga selain Indomaret, apalagi ada Alfamart. Nah, Alfamart ini juga pasti ada member card-nya sendiri. Ya, kemudian di sini Ibu juga akan menjelaskan atau memberi tips mengenai bagaimana awal membuka atau memulai usaha retail. Nah, yang pertama, berikan kode. Kenapa ini berikan kode? Berikan kode ini yakni kita melakukan pemberian kode pada jenis barang. Tujuannya yaitu agar kita lebih mudah untuk menghafal barang tersebut dan tidak tertukar dengan jenis barang lain. Kemudian yang kedua, tidak menaruh semua barang di display. Artinya jika kita memiliki banyak barang, contoh Indomie 1 dus, kemudian minyak 1 dus. Nah, itu yang di display di toko atau rak toko itu beberapa saja. Nah, tujuannya agar yang ditata terlihat rapi dan terdapat stok barang yang ada di gudang. Dan tentunya pasti pelanggan itu juga tidak akan merasa tidak menyukai peletakan dari display tersebut. Nah, kemudian di sini yang terakhir Ibu akan menjelaskan mengenai peran manajemen retail dalam usaha. Ayo, di sini apakah ada yang tahu apa itu peran usaha bisnis retail dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Mas Anggara bisa menjawab. Ya, benar sekali. Peran manajemen retail dalam usaha yakni yang pertama ada ujung tombak pemasaran produk. Karena kenapa? Dari adanya bisnis retail ini, produk yang awalnya dari perusahaan dan jumlahnya dalam bentuk besar itu bisa melakukan pemasaran atau bisa dijual kepada konsumen yang membutuhkan produk tersebut dalam skala usaha yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk. Maksudnya di sini apa? Nah, contohnya itu ketika kita di sebuah desa atau pemukiman membutuhkan misal sabun mandi, kita bisa mendapatkan di toko kelontong atau Indomaret terdekat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, membantu promosi produk, dan yang keempat, mengobservasi pasar. Ya. Sebelum berlanjut, di sini Ibu menanyakan kembali apakah dari semua penjelasan yang dijelaskan oleh Ibu tadi ada yang masih belum paham? Alhamdulillah sudah paham semua. Nah, di sini Ibu di sini memiliki beberapa gambar. Gambar apa ini? Ya, benar sekali. Ini adalah sebuah gambar apa? Indomaret. Ya. Dari Indomaret ini merupakan salah satu jenis toko retail yang mana? Apakah ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Indomaret ini adalah salah satu contoh retail jenis waralaba. Kemudian yang selanjutnya, sini memiliki gambar.
Apa ini? Ya, sudah sangat jelas sekali. Ini adalah sebuah dealer. Contohnya yakni dealer Honda yang berada di Bogor. Kemudian, ya, di sini ada gambar. Adakah yang tahu dari jenis gambar yang Ibu perlihatkan ini? Ya, di sini ada Hypermart. Apa itu Hypermart? Jenis toko retail yang mana? Ya, Mbak Dila bisa menjawab. Ya, benar sekali. Hypermart adalah salah satu jenis toko retail yang bergerak dalam departemen store. Kemudian yang terakhir, ini ada sebuah gambar dari, ya benar, Alfamart. Ada yang tahu jenis usaha retail apa Alfamart ini? Ya, Mbak Putri bisa menjawab. Ya, sama seperti Indomaret tadi, Alfamart ini adalah jenis usaha retail yang bergerak di waralaba atau franchise. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan Ibu memiliki sebuah gambar. Nah, ini gambar apa? Ya, benar, ini adalah gambar Indomaret. Kemudian yang ini adalah gambar Alfamart. Nah, Ibu memiliki sebuah pertanyaan khusus untuk anak-anak. Mengapa biasanya Alfamart dan Indomaret ini letaknya berdekatan? Ada yang tahu apa alasan dari Indomaret dan Alfamart yang berdekatan? Ya, Mbak Dila bisa menjawab. Ya, jawaban dari Mbak Dila tidak salah, namun masih kurang sempurna saja. Kemudian Mbak Putri bisa menjawab. Ya, jawaban Mbak Putri juga benar. Dan satu lagi, apakah ada yang ingin menjawab? Ya, Mbak Dewi bisa menjawab. Ya, dari ketiga jawaban teman-teman kita semua tidak salah. Jadi, letak Alfamart dan Indomaret yang berdekatan ini tentunya memiliki beberapa alasan. Nah, yang pertama, dapat menarik pasar yang lebih luas. Kenapa? Jika kita membeli ke Alfamart atau Indomaret, biasanya dari konsumen tersebut pasti akan mengunjungi salah satu toko di antara Indomaret atau Alfamart tersebut. Kemudian yang kedua, mengusung keunggulan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, membangun persepsi kepada konsumen. Artinya, jika kita berbelanja di Indomaret atau Alfamart, pasti memiliki hal positif yang tersendiri, sehingga kita sebagai pembeli nantinya akan melakukan pembelian kembali kepada Indomaret atau Alfamart tersebut. Kemudian yang keempat, hemat budget riset. Nah, itu tadi alasan mengapa Indomaret dan Alfamart biasanya terletak berdekatan. Nah, kemudian Ibu akan memberikan sebuah tugas atau kegiatan yang tujuannya untuk berdiskusi di antara teman-teman atau anak-anak di sini. Nah, nantinya tugas tersebut akan dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi anak-anak nanti akan berhitung 1 sampai dengan 3. Nah, jika mendapat nomor 1, nanti akan berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 berkumpul dengan nomor 2, dan selanjutnya. Apakah bisa dipahami? Ya, langsung saja dimulai dari Wadila. Oke, nah selanjutnya Ibu memiliki tugas, yakni dari ketiga kelompok yang ada, analisislah toko retail jenis Alfamart, jenis hypermarket,
Kemudian yang kedua Alfamart, dan yang ketiga ada Indomaret. Kemudian carilah keunggulan atau kelemahan, carilah keuntungan atau kekurangan dari toko retail tersebut. Ya, Ibu beri waktu 1 menit untuk melaksanakan diskusi. Ya, waktu 1 menit sudah berlalu. Selanjutnya anak-anak bisa mempresentasikan di depan dan menghadap ke teman-teman. Ibu beri waktu selama 1 menit. Ya, benar sekali jawaban dari kelompok 1 bahwa kelebihan dari Alfamart sendiri terdapat beberapa poin. Kemudian kekurangannya juga sangat benar. Kemudian kelompok 2 bisa silakan maju ke depan dan melakukan presentasi. Ya, baik sekali, pinter banget anak-anak ibu semua bisa menjelaskan keuntungan dan kelebihan dan kelemahan dari Indomaret. Kemudian yang ketiga ada kelompok 3 bisa maju ke depan untuk melakukan presentasi. Ya, benar sekali, benar, keren pol pokoknya. Jadi kelebihan dan kelemahan dari hipermarket tadi sudah disebutkan oleh kelompok 3 dan sangat benar sekali. Nah, selanjutnya setelah melalui beberapa pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai materi memahami manajemen retail, kemudian tadi anak-anak sudah membuat kelompok dan melakukan diskusi. Ibu di sini akan menanyakan kembali apa itu bisnis retail dan salah satu contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Bisa angkat tangan dan menjawab pertanyaannya. Iya, benar sekali jawaban dari Mbak Dewi bahwa bisnis retail adalah sebuah toko usaha yang bergerak dalam penjualan dari produsen ke konsumen yang melayani penjualan dalam bentuk ecer atau dengan skala yang lebih kecil. Contohnya tadi ada Indomaret, ada Alfamart, ada Hypermart, ada supermarket, dan banyak lagi usaha retail yang bergerak atau beredar di sekitar lingkungan kita. Karena kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang didapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai guru pada pagi hari ini mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Nah, jika ada materi yang belum difahami atau masih ingin ingin mengetahui lebih banyak mengenai bisnis retail, anak-anak bisa membacanya pada modul pembelajaran pengelolaan bisnis retail ini. Ya, jadi saya akhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.